memahami kitab ini tidak perlu diruqyah di luar, kita bisa meruqyah diri sendiri, kita bisa tahu yang di dalam diri kita ini ada gangguan atau tidak dan lain sebagainya. Maka di sini saya membahas tentang akidah umat Islam terhadap jin. Yang kedua, pembahasan kita seputar sihir, ain, bagaimana meruqyah anak yang sering menangis atau bayi yang sering menangis, bagaimana cara meruqyah rumah dan meruqyah diri sendiri dan lain sebagainya. Dan di sini saya tulis nama kitab-kitab yang bahas tentang ruqyah syariah sejak dahulu. Hampir 70-an kitab yang saya temukan membahas seputar masalah jin atau ruqyah syariah yang benar-benar sesuai dengan syariat. Pembahasan pertama yang saya tulis di awal ini adalah perbedaan antara jin dan syaitan. Kita selalu mendengar kata jin dan istilah syaitan. Imam Ar-Razi mengatakan pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, bahwasanya syaitan adalah bagian dari jin. Setiap jin yang beriman kepada Allah tidak boleh disebut syaitan. Tetapi setiap jin yang kafir maka dia disebut dengan syaitan. Berarti istilah yang kita sebut syaitan itu bagian dari jin. Jin itu pada dasarnya baik, tapi yang melenceng, yang jauh dari syariat itu disebut syaitan. Dan syaitan mereka semua tidak ada kebaikan, terkutuk semua. Maka kita kalau tahu, a'udzu billahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Syaitan itu apa? Asal dari kalimat syaitana, jauh. Maksudnya apa? Jauh dari rahmat Allah. Maka jangan bilang syaitan itu baik, tidak ada. Tapi jin itu baik, ada. Dalam surat Al-Jin dijelaskan ada jin mukmin, ada jin kafir. Dan nanti kita akan jelaskan juga tentang berkaitan dengan akidah jin. Dia beriman apa tidak, dia ada agama Nasrani tidak, agama Yahudi tidak, dan lain sebagainya. Itu pembahasan yang berikutnya, ketetapan adanya jin. Apakah jin itu ada? Ada. Minimal aja ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Jin. Ada surat namanya surat Al-Jin, berarti itu ada. Sesuatu yang kita tidak dapat melihat berarti tidak ada. Roh yang di dalam tubuh tidak kelihatan. Aliran listrik kita tidak lihat, tapi pada saat lampu nyala baru kita tahu sudah jalan tadi aliran listrik. Jadi tidak semua yang kita tidak dapat melihatnya berarti itu tidak ada. Itu hal yang keliru. Ya. Maka mereka adalah makhluk yang sama. Jadi jin disebut jin. Tahu jin itu apa? Seperti janin. Janin itu apa? Di dalam rahim ibunya kelihatan tak? Tidak kelihatan. Begitu dengan jin. Maka dia bersembunyi. Dia tidak nampak. Ketika dia menampakkan dirinya bagi kita dalam rupa manusia atau binatang, itu bisa. Dan nanti kita akan bahas, adakah orang yang bisa melihat jin? Tidak. Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan banyak ayat-ayat berkaitan dengan jin, bahwa jin itu adalah salah satu makhluk Allah. Ada malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan dari tanah. Yang ketiga, jin diciptakan dari api. Maka jin tersebut diciptakan dari api, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kalian tahu kisah ketika Allah mau menciptakan Adam alaihissalam, malaikat protes, betul tak? Mereka bilang, kenapa engkau ya Allah ciptakan? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, engkau ciptakan manusia yang akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi. Sedangkan kami adalah makhluk yang memuji engkau, memuliakan engkau. Dari mana jin tahu? Dari mana malaikat tahu bahwa manusia ini akan melakukan pertumpahan darah? Kan belum diciptakan. Mereka tahu dari mana? Dalam kitab Umdatul Tafsir
ya, yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia kalau tidak salah 6 atau 7 jilid dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya 4 jilid. Di dalam tafsir Al-Baqarah diceritakan bahwa jin diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia. Maka ayat tadi surat Al-Hijr, wal janna khalaqnahu min qablu min al-sam. Dan jin diciptakan terlebih dahulu sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi mereka dari mana tahu? Karena pada saat jin tinggal di bumi, mereka melakukan penyerangan atau pertumbuhan darah antara mereka, saling membunuh, saling hasut dan lain. Akhirnya mereka mengusir jin itu dari bumi ke tempat-tempat yang ada di lautan atau di hutan, maka itu tempat tinggal mereka. Atau padang pasir, tempat-tempat yang kosong. Maka mereka menghuni tempat-tempat tersebut. Itu tempat asli mereka sekarang. Maka malaikat melihat ini makhluk diciptakan sebelum ada melakukan pertumbuhan darah. Nanti Adam juga atau manusia ini sama saja dengan makhluk yang sebelumnya. Maka mereka protes. Tapi ketika Allah memberitahukan bahwa ini makhluk berbeda dengan jin, ini makhluk mulia, hebat, pintar dan lain, maka Allah bertanya kepada malaikat, bisakah kalian sebut nama benda-benda ini? Karena mereka, kami tidak bisa, kami tidak tahu. Maka pada saat itu langsung Allah tunjuk Adam. Adam, coba sebut nama benda-benda ini. Kan Allah telah mengajarinya dulu. Akhirnya Adam sebut. Langsung malaikat tunjuk, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Jin dan beban taklif. Apakah jin itu wajib sholat juga, wajib zakat juga, wajib haji juga dan lain? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Itu dalil bahwa jin itu wajib beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah. Berarti mereka wajib beribadah sebagaimana manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ilmu kepada kita bahwasanya beberapa jin datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahqaf yang tadi ayat yang saya sebutkan. Kemudian Nabi SAW memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Kemudian para jin itu memberikan peringatan kepada bangsa mereka dengan Al-Quran tersebut. Dan hal tersebut disebut oleh Allah surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Kemudian macam-macam jin. Macam-macam jin itu ada 3 macam. Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya. Yang pertama, jin yang terbang di udara, disebut jin tayyar. Ya. Maka orang-orang yang terkena jin ini ada ciri-ciri khusus atau dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasa melayang di udara atau dia terbang atau apa. Itu orang yang termasukkan jin tayyar ini, jin yang terbang. Yang kedua, jin berupa ular dan anjing. Maka ada orang kalau diruqyah itu kayak ular. Nah, berarti jin yang dalam tubuhnya itu ular. Atau kayak anjing, menggonggong gitu kan. Kalian kalau lihat cara ruqyah itu kadang-kadang aneh-aneh gitu, ajaib gitu, macam-macam. Ada ular, ada anjing, ada apa, macam-macam. Subhanallah. Yang ketiga, jin yang suka jalan dan berpindah-pindah, mereka disebut su'ari. Mereka yang suka berpindah-pindah dari tempat-tempat. Kemudian jelmaan jin. Jin itu memiliki kemampuan luar biasa untuk berubah bentuk. Mereka bisa menjelma dalam wujud yang tidak terhitung, menjadi manusia, menjadi hewan, bahkan benda mati. Mereka kadang-kadang menjelma sebagai burung, keledai, singa, onta, anjing, yang khususnya anjing hitam, kucing hitam. Mereka memilih warna hitam. Ya, maka tempat-tempat yang gelap itu tempat yang disukai jin. Kemudian serangga dan hewan dan lain sebagainya, dan ular juga demikian. Jin itu mampu menyerupai berbagai macam manusia dan binatang.
Syekh, tetangga saya kemarin alhamdulillah ketabrak kereta. Saya tinggal di pinggir rel, di situ dia ditabrak kereta. Tapi sesudah wafat beberapa hari, kok saya lihat dia bermain-main gitu, berjalan-jalan di atas rel kereta itu bukan rohnya, bukan arwahnya, tapi itu qarin daripada orang yang meninggal itu. Kan setiap manusia punya qarin. Ulama masih tanda tanya, apakah qarin itu kalau kita meninggal dia wafat juga atau tetap hidup? Kata ulama, wallahu a'lam, dia tetap hidup sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Semua manusia dan jin meninggal kecuali satu, iblis. Karena sudah ditunda kematian sesuai permintaannya. Dalam surat Al-A'raf Allah sudah jelaskan. Dia minta, tunda aku ya Allah. Kenapa? Aku masih punya tugas untuk membunuh manusia. Akhirnya ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Maka jin ini bisa menjelma menjadi apa saja. Maka yang bermain di rel kereta tempat orang meninggal atau ada tabrakan dan lain, kita lihat orang yang ditabrak di situ dengan wajahnya berdarah dan lain sebagainya, itu adalah qarin daripada orang yang meninggal. Buat apa dia? Menakut-nakuti manusia. Ya sama. Kan sebagian makhluk Allah itu suka nyakitin orang. Ya, orang itu tidak berbuat salah sama dia, tapi disakitin aja. Dia nggak tahu. Dia hobinya gitu. Ya, ada sebagian orang begitu. Tetangganya, masya Allah, setiap hari nyapu, sampahnya dibuang ke rumah tetangga. Padahal kan bisa dibuang ke tempat sampah, tidak. Dia itulah makhluk Allah sebagian begitu. Alhamdulillah. Ada sebagian makhluk begitu. Manusia tidak, jin tidak. Antara dua-duanya. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya tempat tinggal jin. Mereka berada di mana? Jin itu menempati tempat-tempat yang sudah rusak, seperti rumah kosong. Itu pasti ada jin. Kenapa? Dan setiap rumah ada jin. Bersama kita di masjid juga ada jin. Mereka ada di mana-mana. Tapi tergantung dia mengganggu atau tidak. Itu persoalannya. Kalau dia tidak mengganggu, kita tidak boleh mengganggu. Tempat tinggal yang rusak dan tempat-tempat maksiat, ya, tempat-tempat khamar, tempat zina, alhamdulillah, di situ adalah tempat tinggal jin. Kemudian para pasir, ya, karena para pasir tempat kosong, jadi itu tempat tinggal mereka. Ya. Kemudian di gua, maka kalau masuk gua itu ya baca ayat kursi atau ta'awud atau apalah gitu kan. Ta'awud bikalimat tamat min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Kemudian kita bisa masuk ke dalam gua tersebut, karena gua itu tempat tinggalnya jin pada umumnya. Kemudian kuburan. Kenapa kuburan? Kuburan itu karena tempat sepi doang. Itu aja. Maka jangan takut sama kuburan. Orang meninggal kok. Coba aku pernah nggak lewat kuburan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada yang jawab nggak? Nggak ada. Kalau jawab kita mati di tempat juga kok. Coba kalau rame-rame itu berapa ribu orang yang dikubur di situ, tiba-tiba waalaikumsalam, mampir, kopi dulu. Terima kasih, kopinya ditahan. Kita lewatin begitu kuburan. Tidak pernah ada yang jawab, tapi kenapa? Saya di Indonesia ini sudah 12 tahun. Alhamdulillah sudah jadi warga negara Indonesia. Jadi 12 tahun itu nggak pernah lihat ada orang datang ke kuburan jam 9 malam, jam 8 malam, nggak ada. Murid-murid saya dulu di Palembang, saya habis maghrib, saya bilang, ayo kita lagi cari nasihat terbaik adalah kematian. Ayo kita datang ke kuburan. Saya baru bilang kuburan, mereka kabur sembarangan. Ini saya nggak tahu, ternyata di sini orang pada takut sama kuburan. Di Arab aja orang meninggal jam 12 malam masih kubur, jam 1 masih kubur. Anak-anak kita main di kuburan jam 1 malam, jam 1 malam, jam 12 malam masih main di kuburan. Gak apa, orang gak diculik jin, dia sendiri aja dari jin. Ya, maka subhanallah, jangan takut sama ayat kuburan. Ya, maka itulah biasa tempat tinggal mereka. Bukan karena hal-hal yang aneh, ada kuntil anak, kuntil bapak, tidak. Memang kuntil anak itu ada. Coba bilang sama orang Arab kuntil anak, dia apa? Tuyul datang. Saya pribadi kalau ketemu tuyul saya kasih baju, takut masuk angin kasihan. Itu ya. Kenapa? Kok bisa muncul sosok tuyul ada kuntil bapak ini? Ini persoalannya apa? Dari apa yang kita bayangkan dia muncul. Kita bayangkan dia kuntil anak, dia jadi muncul sesuai dengan apa yang terbayang. Jelas? Di Indonesia ada nggak jin pakai jas?
Bisa jadi di Amerika jinnya pakai jas, rapi, pakai topi kan. Nah, maka dan sebuah hal yang sangat mengerikan bagi saya pribadi ya, itu bisa dikaji lebih dalam lagi. Selalu kalau saya lihat pocong itu pakai apa? Pakai apa? Kain kafan kan? Pernah nggak kalian lihat pocong pakai di Indonesia ya? Di video-video yang bukan di Indonesia, pocong pakai jas. Pernah? Berarti mereka itu meremehkan umat Islam karena umat Islam satu-satunya yang pakai kain kafan. Maka itulah harus kita menghilangkan pemikiran-pemikiran yang merusakkan akidah kita ini, melecehkan umat Islam dengan apa? Video-video yang diputar anak-anak muda ngejek orang dengan pocong. Kan melecehkan umat. Karena kita adalah umat yang menggunakan kain kafan. Gak ada umat yang lain pakai jas, pakai apa, pakai baju biasa. Tapi umat Islam itu diremehkan. Dengan apa? Dengan video-video seperti ini. Maka yang menemukan video seperti itu gak usah disebarkan. Dan harus benar-benar ada peringatan karena ini merendahkan umat Islam. Kemudian jin itu tinggal di kuburan, dibuat tempat gelap dan di dalam tanah. Dalam tanah yang dimaksud itu di dalam lubang-lubang. Maka kita dalam fikih, pada saat kita belajar fikih, ketika buang hajat, jangan buang air kecil di lubang. Kenapa? Pertama, bapak-bapak lagi buang air kecil di lubang, tiba-tiba ada binatang keluar, habis. Masa depan mati langsung. Yang kedua, habis masa depan. Kayak ada anak lagi berenang, tiba-tiba kena ini kebikin apa? Jadi kita dilarang untuk buang air kecil di dalam lubang. Kan kalau Masya Allah jemaah masih ijtihad, hebat-hebat ngaji fikih di sini terus. Jadi kita dilarang kencing di lubang. Anak kita diingatkan, jangan kalau buang air kecil di lubang. Kenapa? Bisa ada binatang membahayakan. Yang kedua, bisa ada jin tinggal di situ, bisa membunuh. Sa'd bin Ubadah dibunuh oleh jin gara-gara kencing di lubang. Ya, gara-gara beliau kencing di lubang langsung dibunuh oleh jin. Kenapa? Karena menyakiti mereka atau melecehkan atau meremehkan mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mereka juga menempati rumah-rumah yang sudah tidak dihuni manusia. Maka rumah-rumah yang sudah tua itu kadang-kadang tidak laku dijual. Bisa jadi di dalamnya ada jin yang mengganggu sehingga orang mau beli. Halo? Masih itu? Alhamdulillah. Sekarang hati-hati COVID ini, Masya Allah, ada keturunan terus. Ya, varian baru punya apa lagi, Masya Allah. Hebat. Kayak jadi anak kita, baik mau lahir 2 bulan, 3 bulan sebelum lahir, itu udah dikasih nama. Ini sama gitu ya. Masya Allah. Dan pada tahun baru hilang. Badan barat, Masya Allah, lucu lagi Allah. Itulah kelebihan sebagian makhluk Allah. Sebagian makhluk Allah bisa hilang dan ada di waktu yang sama. Bisa hilang dengan cepat, datang dengan waktu yang cepat. Pertama, malaikat. Yang kedua, jin. Yang ketiga, orang yang punya hutang. Orang kalau punya hutang, ketemu yang hutangi, tiba-tiba hilang. Kemana ya? Tadi mau sholat di sebelah saya, kemana dia hilang? Itulah kelebihan daripada sebagian makhluk-makhluk Allah SWT. Jadi mereka menempati rumah yang tua. Nanti saya akan praktikan, mudah-mudahan tidak lupa praktikan cara meruqyah rumah sendiri. Udah gak perlu bangun ustaz. Suami kita, ibu-ibu, bapak-bapak, semua bisa meruqyah rumah tanpa memanggil orang. Itu sunnahnya begitu. Kita mengobati diri sendiri. Sunnahnya dari ruqyah ini adalah kita meruqyah diri sendiri. Disebut ruqyah mandiri. Sebagaimana Rasulullah meruqyah diri sendiri. Nanti insya Allah kita juga praktikkan cara kita meruqyah diri kita sendiri. Kemudian tempat-tempat yang dipakai manusia bermaksiat kepada Allah, ya, seperti tempat-tempat judi, tempat-tempat minum khamar dan lain sebagainya. Khususnya mereka itu menempati kamar mandi. Seorang ulama pernah bercerita lagi berdialog dengan jin. Ada orang kerasukan, dia berajak berdialog. Kata ulama ini, kamu tinggal di kamar mandi tidak? Kata jin itu, kami tidak tinggal di kamar mandi. Loh, tapi Nabi mengatakan bahwa jin itu tinggal di kamar mandi. Maka kami berlindung kepada Allah dari jin laki dan perempuan.
Kata jin tersebut, kami jin beriman, kami tidak menempati kamar mandi. Yang menempati kamar mandi adalah jin kafir. Ya, itu tambahan faedah untuk kita. Ya, itu ketika berdialog dengan salah satu jin yang ada dalam tubuh seseorang, dia bertanya ulama ini, kamu tinggal di kamar mandi? Tidak. Loh, tapi Nabi bilang kalian tinggal di kamar mandi. Yang tinggal di kamar mandi, ya, adalah jin kafir, bukan jin beriman. Kalau jin beriman nggak cuma tinggal di kamar mandi, tinggal di rumah, tinggal di masjid dan lain sebagainya. Makanan jin, ya, makanan jin. Makanan jin itu makan apa? Tulang. Tapi manusia sekarang sampai ayam aja dibikin tulangnya empuk sampai tulang dimakan. Yang anak kasihan bangsa jin itu takut kelaparan. Itu saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, tapi dia bisa makan makanan yang lain yang tidak disebut nama Allah. Jelas, bisa makan makanan yang lain. Dia juga kepingin coba apel, kepingin coba jeruk, kepingin coba durian. Ya, bisa dia begitu. Kenapa? Makanan yang biasa tidak ada, tidak disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, maka janganlah kalian beristinja. Istinja itu, ya, membersihkan diri kalian sehabis buang hajat. Dengan apa? Dengan kotoran hewan. Jangan pakai kotoran hewan untuk beristinja, membersihkan tempat-tempat kotoran. Karena sesungguhnya dan tulang dilarang kita beristinja menggunakan tulang. Sesungguhnya dia adalah bekal saudara kalian dari kalangan jin. Kemudian akidahnya, mereka punya akidah apa? Agama apa? Di antara jin ini ada yang beragama Islam, ada juga yang Nasrani, ada Yahudi, ada ateis juga, dan ada yang kafir dan juga ada ahli maksiat. Allah berfirman surat Al-Jin, wa anna minna as-salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Mereka itu berbeda-beda pemahamannya, keyakinannya, dan saya di sini jelaskan pendapat para ulama atau penjelasan lebih dalam lagi. Saya cuma hanya menjelaskan secara ringkas. Apakah jin itu punya keturunan? Iya, ya. Jin itu punya keturunan. Buktinya kalau kita lagi masuk WC itu kita berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan perempuan. Berarti mereka laki dan perempuan, ya berarti hasil dari pernikahan mereka itu bisa mempunyai keturunan. Kemudian disebutkan oleh para ulama, iblis itu tidak pernah menjadi malaikat. Ya, pendapat yang sahih, sebagian orang bilang bahwa iblis itu dulu ahli ibadah, ibadahnya begitu dan lain. Itu tidak benar. Bahwasannya iblis itu pernah jadi malaikat, kemudian berubah karena durhaka jadi iblis atau diusir oleh Allah. Tidak. Pendapat yang sahih menurut para ulama adalah iblis tidak pernah menjadi bagian dari malaikat. Iblis adalah bagian dari jin. Inilah pendapat yang benar karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Surat Al-Kahfi ayat 50. Surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah bagian dari golongan jin. Iblis itu disebut bagian dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Berarti iblis ini dari golongan jin, bukan dari malaikat sama sekali. Kemudian di sini saya menjelaskan hikmah diciptakan iblis atau jin. Apa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis? Di sini saya jelaskan lebih luas dan bisa antum baca di dalam kitab. Apakah jin itu juga mereka akan mati atau tidak? Tidak diragukan lagi bahwa jin akan mati karena mereka termasuk dalam firman Allah,
kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Berarti termasuk jin, bahkan malaikat juga akan meninggal. Bahkan malaikat juga akan meninggal. Malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan seluruh malaikat hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada, Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Ada hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwasanya Nabi bersabda, "Aku berlindung dengan keagunganmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah, bahwasanya Engkau tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia akan mati." Inilah dari para ulama hadis Rasulullah SAW. Bagaimana dengan usia jin? Bila ada yang mengatakan usia mereka bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu tahun, itu adalah hal yang berkaitan dengan ghaib. Kita tidak tahu. Memang umurnya panjang, tapi kita tidak tahu berapa umur jin ketika meninggal. Apakah termasuk ribuan tahun, ratusan tahun? Hal yang ghaib, dan kita tidak punya dalil yang kuat yang menjadi sandaran untuk kita membuktikan bahwa jin ini umurnya 1000 tahun, 2000 tahun. Kita tidak tahu. Tapi memang mereka umurnya benar-benar panjang. Kemudian di sini saya jelaskan tentang kisah Harut dan Marut. Dua malaikat. Itu banyak kekeliruan pemahaman masyarakat tentang kisah Harut dan Marut dalam surat Al-Baqarah, ayat 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Surat Al-Baqarah ini ayat 102 ini paling keras kalau kita baca pada saat ruqyah. Ya. Ayat yang paling keras ketika meruqyah orang dengan ayat 102 Al-Baqarah dan ayat kursi. Dan 11 ayat pertama surat As-Saffat. Ayat 1 sampai 11 surat As-Saffat itu paling berat bagi orang pada saat diruqyah. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 102, ayat kursi 255, kemudian surat As-Saffat ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian dalam kitab ini saya jelaskan tentang jin qarin. Jin qarin itu apa? Ya. Jin qarin itu adalah yang mendampingi manusia. Dan Nabi SAW punya juga jin qarin. Tapi jin qarin Nabi ada dua penafsiran. Tidak pernah menganjurkan Nabi atau mengajak Nabi berbuat kekeliruan. Yang kedua, jin qarin Nabi masuk Islam. Itu ada dua penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Qarin adalah syaitan yang selalu menyertai anak Adam. Dia berusaha keras untuk menyesatkan anak keturunan Adam dari jalan yang lurus. Ya, inilah tentang jin qarin. Pertanyaan yang selalu ditanyakan, apakah manusia dapat melihat jin atau tidak? Kalau kita teliti secara ilmiah, manusia, apakah kita bisa melihat jin langsung? Tidak. Atau ada orang bilang, aku lihat jin kemarin. Harus diteliti lebih dalam lagi. Pertama, tidak ada orang yang bisa melihat jin dalam bentuk asli kecuali para nabi dan rasul. Saya ulangi lagi. Tidak ada yang bisa melihat jin dalam bentuk asli melainkan para nabi dan rasul. Mereka saja bisa melihat dalam bentuk aslinya. Tapi manusia yang lain selain para nabi dan rasul bisa melihat jin, tapi kalau sudah menjelma menjadi manusia atau binatang atau benda dan lain sebagainya. Jelas? Berarti kalau dalam ciptaan asli dari jin itu tidak kami dapat melihatnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang mengaku, Imam Syafi'i mengatakan, jika ada orang mengaku bahwa dia dapat melihat jin dengan bentuk asli dalam ciptaan yang Allah ciptakan aslinya itu dari api itu, maka kata Imam Syafi'i, kami gugurkan kesaksian. Tapi kalau Nabi dan Rasul bisa, manusia selain para Nabi dan Rasul itu tidak mungkin melihat. Kecuali kalau apa? Menjelma menjadi binatang, menjadi manusia, menjadi seperti yang kita kenal seperti anak atau tuyul dan lain sebagainya. Itu kita bisa melihat. Tapi kalau bentuk asli tidak dapat melihat. Dalilnya apa? Surat Al-A'raf. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 27,
innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, maksudnya jin, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Subhanallah. Tuh udah jelas tuh. Mereka dapat melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak dapat melihatnya. Kecuali para nabi Rasul bisa melihat, karena mereka kan berbeda dapat wahyu. Tapi kalau ada yang bilang saya melihat jin kemarin anak kuntil anak atau lihat tuyul atau lihat jin atau bayangan atau apa, itu bisa. Siapapun melihatnya. Orang-orang biasa melihat. Jangan harus punya orang beriman. Orang kafir bisa melihat. Orang kafir dan orang beriman bisa melihat. Tapi kalau dalam bentuk asli tidak bisa kecuali para nabi dan rasul. Dan di sini saya jelaskan beberapa pendapat para ulama tentang masalah apakah manusia dapat melihat jin atau tidak, dan saya jelaskan tentang pendapat yang paling benar atau paling kuat. Bisakah jin masuk ke dalam tubuh manusia? Ya, bisa. Ada beberapa dalil. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Surat Al-Baqarah ayat 275. Itu dalil yang mayoritas ulama gunakan bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, ya, atau disebut ayam, atau orang yang kerasukan. Maka orang yang memakan riba di dunia nanti dia akan dapat berdiri sebagaimana orang yang kerasukan syaitan, karena banyak geraknya, tidak bisa berdiam di satu tempat. Imam Al-Qurtubi berkata, ayat ini adalah ya dalil bagi mereka yang membantah, mereka yang mengingkari adanya manusia yang kesurupan jin. Mereka beranggapan hal itu hanya dampak dari tabiat fisik daripada orang tersebut. Mereka juga meyakini syaitan tidak masuk ke dalam tubuh manusia dan tidak akan terjadi kesurupan. Dan Imam Ibnu Katsir demikian menjelaskan di dalam tafsirnya.